Siap duduk rapi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua Kelas atas pimpinan doanya. Sekarang kita lakukan pembiasaan berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semua untuk menyanyikan. Satu orang saya minta untuk menjadi bagian depan. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu melalui aplikasi Classpoint. Silakan di search. Ada 24 siswa. Berarti satu lagi ya. Sudah semua? Jadi total dalam kelas ini ada 24 siswa hadir semua. Sudah hadir semua, sudah siap. Kalian perlengkapannya sudah siap semua? Sudah. Ya, bukunya sudah dibawa? Sudah. Buku bahasa Indonesia, buku paket sudah? Sudah. Oke, jika sudah, saya tahu kalian pasti ngantuk ya, sudah siap. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Nah, ice breakingnya kalian dengan menggunakan Classpoint lagi ya. Kalian sebutkan nama-nama binatang sesuka kalian apa ya? Berapa? Ada yang menyebutkan berapa? Kemudian ada yang menyebutkan bebek, buaya, panda, hiu, ada cicak, alpaka, apa alpaka? Ada yang kayak Semacam apa? semacam kambing, domba. Ada pola, kucing yang jelas ya, ini mah mau kita sehari-hari ya. Nah, ada monyet, ada apa lagi nih? Burung puyuh. Ya, ada tulis apa? Hawa. Chicken. Ada lagi yang mau menuliskan? Apa lagi yang belum menuliskan nama-nama binatangnya? Ada babi, ada sapi, dinosaurus. Ada dinosaurus sekarang. Oke. Nah, begitulah ice breaking. Ada dua ya. Ya, setidaknya kalian menghibur kalian ya, karena ini sudah jam 11 lewat. Kan tentu ini rawan-rawan ngantuk ya. Kira-kira antara dua ice breaking melalui Classpoint tadi, mudah-mudahan kalian bisa terhibur ya. Nah, kita bisa semangat untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas mengenai KD kita, kompetensi dasar kita, yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Jadi anak-anak, di sini saya kasih contoh ada artikel. Coba kalian baca sebentar. Nih, coba kalian baca. Baca cepat saja ya. Nah, kira-kira ini isinya tentang apa? Nah, kira-kira ini kalian bisa sebutkan mana fakta dan opininya kira-kira. Kalian atau menemukan apa informasi di dalamnya ya? Oke ya. Jadi macam-macam nih. Fakta dari Bayu, mana Bayu? Oke. Jadi informasi. Nah, berisi tentang kebakaran hutan yang terjadi dan faktor penyebabnya, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Oke, kita tutup ya. Jadi artikel itu adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan,
pikiran maupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya ditulis dengan bahasa populer. Nah, contohnya pada artikel tadi. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan informasi dalam artikel? Nah, cara menemukan informasi dalam artikel yaitu dengan menentukan fakta dan opininya. Fakta adalah apa? Kenyataan atau benar-benar terjadi ada. Kemudian fakta biasanya menjawab apa? Menjawab 5W plus 1K. Masih ingat ya? Kemudian opini dari siapa? Nah, opini biasanya dapat menjawab bagaimana dan mengapa ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat ciri-ciri dari kalimat fakta. Ayo, silakan dibaca. Ciri yang pertama, dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri yang kedua, berisi data kualitatif dan kuantitatif. Ciri yang ketiga, data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya, nah, lalu bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Kemudian biasanya bisa menjawab pertanyaan 5W plus 1. Kemudian menyatakan sudah. Nah, kemudian informasi berasal dari kemudian pengalaman dan terakhir, ciri yang terakhir oke, jadi ada kenalan fakta dan cenderung terinduktif. Kita lihat jenis-jenis kalimat fakta. Nah, jenis-jenis kalimat fakta ada dua ya, ada fakta umum dan fakta khusus. Bisa dipahami materi artikel ini? Bisa. Jika sudah bisa, berarti kita lanjut ke materi ke kegiatan selanjutnya, yaitu aktivitas kalian. Kita akan berdiskusi. Nah, kalian dengarkan skenarionya. Saya akan membuat kalian beberapa kelompok. Kalian sudah punya kelompok sendiri ya? Jadi bentuk kelompoknya ya? Sudah. Jadi tidak usah berbuat lagi, pakai kelompok yang
menyampaikan teks aku itulah berjudul tentang punya permen karet hingga diet karbo, dan ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Asam lambung naik atau antidiabetes bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Terlebih bagi orang yang menderita GERD. Ciri-ciri asam lambung naik biasanya terjadi tidak lama setelah waktu makan. Kalimat yang diwarna bedakan ini termasuk ke dalam kalimat opini, yaitu asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Cara ini mencegah asam lambung naik dan bisa dengan mengubah pola makan hingga mensiasati siklus tidur. Cara mencegah asam lambung naik dan beberapa cara alami yang bisa dilakukan sebagai cara mencegah asam lambung naik adalah: yang pertama, tidak makan berlebihan. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna. Akibatnya, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus, terutama setelah makan. Untuk itu, cara mencegah asam lambung naik bisa dengan menghindari makan dengan porsi yang terlalu besar. Siasati makan dengan dalam porsi kecil, namun durasinya yang lebih sering. Yang kedua yaitu mengurangi berat badan. Penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia. Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik lebih sering disertai heartburn. Dengan demikian, mengurangi berat badan sebaiknya menjadi prioritas bagi orang yang obesitas sebagai cara mencegah asam lambung naik. Bagi ibu hamil, mengatur asupan nutrisi juga sangat penting. Hamil bukan berarti lampu hijau untuk mengonsumsi banyak kalori. Yang paragraf yang pertama, pada orang mengalami masalah dengan saya, ya. Assalamualaikum. Sebelumnya dari kelompok saya ada ingin mau menambahkan satu fakta dari teks artikel yang tadi. Ada tambahan fakta dari kelompok saya, yaitu karbohidrat yang tidak dicerna maksimal bisa menyebabkan bertambahnya jumlah bakteri dan tekanan dalam abdomen. Yang kedua, ada fakta yang lagi penambahan, yaitu penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Dan fakta yang terakhir itu istilah medis untuk kondisi ini disebut sebagai hiatus hernia. Sebelum kita selesai, Ibu berikan kepada kalian evaluasi terhadap untuk mengukur terhadap pemahaman kalian atas materi ini, ya. Silakan kalian gunakan Google Classroom-nya. Silakan gunakan Google Classroom-nya, kita masukkan evaluasi, jawab pertanyaan berikut, ya. Next ya, sudah 24 menjawab. Mereka ya, next ya. Kita tutup jawabannya. Nah, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Jadi, anak-anak pembelajaran untuk waktunya sudah selesai. Jadi saya cukupkan pembelajaran ini.